Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya berdiri ingin mempresentasikan tentang a two-dimensional typology of innovation project atau tipologi proyek inovasi dua dimensi yang merupakan subbab dari innovation management atau manajemen inovasi. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Vina Feraliana Puspita Fitri dengan NIM 202104102444 dan saya merupakan bagian dari F-Class atau kelas F. Lanjut ya. Nah, berbicara tentang tipologi proyek dua dimensi, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan tipologi itu? Nah, tipologi ini berasal dari dua kata, yang type dan logi. Type itu berasal dari kata typos atau bahasa Yunani yang bermakna impresi, gambaran, bentuk, jenis atau karakter suatu objek. Sedangkan logi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang impresi, gambaran, bentuk, jenis, atau karakter dari suatu objek. Lanjut. Penjelasan lanjut tentang tipologi. Sejalan dengan itu, Sulistijowati mengatakan bahwa pengenalan tipologi akan mengarah pada upaya untuk mengkelaskan, mengkelompokkan, atau mengklasifikasikan berdasarkan aspek atau kaidah tertentu berdasarkan yang pertama, fungsi, meliputi penggunaan ruang, struktural, simbolis, dan lain-lain. Yang kedua, geometrik, meliputi bentuk, prinsip, tatanan, dan lain-lain. Yang ketiga, langgam, meliputi periode, lokasi, atau geografi politik, atau kekuasaan etnik dan budaya, dan lain-lain. Lanjut. Nah, tipologi inovasi dua dimensi ini, si Henderson dan Clark membagi pengetahuan teknologi menjadi dua dimensi. Yang pertama, horizontal. Horizontal itu lurus gitu ya. Horizontal ini menjelaskan dampak inovasi pada komponen-komponen produk. Yang kedua, vertikal. Vertikal itu naik gitu ya. Mengacu pada dampak inovasi pada hubungan-hubungan antar komponen produk. Nah, kalian kan bingung ini, apa sih horizontal dan vertikal itu maksudnya bagaimana sih? Nah, kalian bisa lihat dari grafik ini. Nah, grafik di sini, yang horizontal, ada incremental, developmental, radical, discontinuous. Nah, kalau misalnya yang vertikal kan ke atas. Itu ada new products or process for major business impact, enhancement of core product and different market position, terus creation of development of new technology platform. Nah, itu di dalam grafik itu ada bulat-bulat itu apa sih? Nah, yang termasuk dalam yang incremental, developmental, radical, new products or process for major business impact, enhancement of core product to defend market position, itu merupakan project yang gampang ditemukan gitu. Project yang gampang ditemukan. Tapi kalau misalnya di luar grafik, discontinuous sama creation of development of new technology platform, itu jarang gitu ditemukan. Nah, maksudnya gimana sih? Penjelasan grafik nih. Gambar 44 itu tadi menggunakan tipologi dua dimensi proyek inovasi untuk mengilustrasikan berbagai proyek inovasi yang diperlukan untuk dikelola. Yang tadi ada produk-produknya itu loh, diklasifikasikan dalam grafik. Nah, yang kedua, sumber vertikal untuk mengklasifikasikan gaya proyek dan menggunakan klasifikasi proyek riset dan penelitian Combos et al. Yang ketiga, sumber horizontal menangkap ketidakpastian teknologi. Nah, kalau kalian masih bingung penjelasan grafiknya, seperti yang tadi saya sampaikan, itu incremental, developmental, and radical itu, dan new products or process for major business impact, enhancement of core product to defend market position, itu merupakan bagian dari proyek yang gampang ditemukan gitu. Sedangkan kalau discontinuous creation of development of technology platform itu jarang ditemukan. Ya, di kesimpulannya ini. Dalam ketidakpastian teknologi yang mencakup incremental, developmental, radikal, gaya produk inovasinya sebagian besar akan ditemukan di produk baru atau proses untuk jurusan dampak bisnis, dan di produk yang dipertahankan di posisi pasar. Dan yang kedua, dan ketidakpastian teknologi yang mencakup diskon proyek, agak tipe ya, diskon dan proyek di area penciptaan atau pengembangan platform teknologi baru, proyek di area tersebut akan sedikit jumlahnya. Nah, grafik dan pengertian-pengertian tadi saya ambil dari buku Trout P. 2017 Innovation Management and New Product Development 6th edition person Hello sama Gaynor GH 2002 Innovation by Design sama American Management Association. Dah, kalau misalnya
Kalau misal ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.